PPT tulisan Arab saya ajarkan supaya jangan seperti ini. Ini kan putus-putus nih, kenapa dibaca? Nggak, caranya gini, Bu. Ini ilmu juga nih, karena kita sama berdakwah. Ambil Excel dulu. Excel. Nih, udah ambil Excel. Saya tadi tak pakai Excel, langsung aja. Ini kan Excel nih. Sekarang kita ambil ayat. Ayatnya diambil internet aja. An-Nahl 125. Mana tahu nanti ibu-ibu. Jelas udah jelas. Iya, ini jelas ya. Tadi sini saya ambil, cuma tidak saya masukkan Excel. Langsung aja, tak mau deh kan? Putih-putih dia. Jelas kan ini. Di-zoom kan sedikit. Nih, caranya gini. Saya menunjukkan aja. Kopi. Nih, kopi. Ini bahasa Malaysia nih. Masukkan ke SL dulu. Nih XL kan? Ya. Nah, salin. Nah, ini salin. Paste lagi. Di paste. Ini XL nih. Udah masuk XL ini, kita apa? Kita apa dulu? Kita blok. Ini agak payah dia, agak lama ngerjainnya. Ya kan? Kita blok. Ambil ini. Nih, nampak nih kan? Apa nama saya tak tahu pula saya ni. Baru dibuat tengah-tengah. Nih tengah-tengah. Robah itu kan 24 tuh hurufnya. Buat 28, buat 18. Iya besar ya. Dah, baru copy. Copy pindahkan ke PPT tadi. Ini saya tadi tak saya apa? Ini PPT ni kan. Kita buang aja nih. PT ini kita buang dulu. Ini tak bisa dipakai ni. Coba kita copy sini. Mau nggak? Lambat nih. Ini lagi di copy ya, jalan nih kan? Ini masih jalan. Kita Word ke Word dulu. Kalau tak begini dia lari nih, lari tulisannya. Nih. Sekarang kita paste ke Word. Berarti putus alifnya kan? Hilang alif. Kenapa alif tak tercopy tadi tu? Ini dia. Tambah aja. Tak bisa nak ada program. Ada tulisan Arabnya tak ada. Ini dia hasilnya. Kan tak lari dia kan? Jadi saya sampaikan ibu-ibu, ini ilmu yang luar biasa untuk kita ustaz ni. Ini kan tak ada huruf alif ni. Ya kan? Kita rubahlah balik. Kita buang. Delete. Kita ambil lagi ayatnya. Ini tak tercopy. Tak tercopy kan? Iya. Ni kita coba copy. Ini payah pula ngopinya ni. Mulai dari bloknya payah. Itu terblok semua kan? Terblok. Copy. XL, masukkan ke SL. Nih, pastikan. Ada masuk kan? Baru di apa? Di blok lagi. Bloknya biar lebih sikit ni kan tak lebih tu. Biar lebih sikit-sikit lah tu lebihnya. Lebih kan karena dia besar ni. Lebih kan sikit. Langsung blok. Ini panjang ni. Baru ini ya. Ini apa nama? Tanda apa nama ni? Ibu yang pandai bahasa Inggeris apa namanya? Baru ditengahkan. Robah ukurannya. Ini kan 24. Buat 28 atau 20. Ya kan? Ini 20 saya buat. Baru copy. Pindahkan ke Word. Ini Wordnya. Nih. Ini dia tak lari ni. Wordnya. Kan? Tak lari dia kan? Inilah caranya. Saya baru dapat ilmu ni. Yang 28 yang mana ni? Ini bawah. Ya, ukuran 28. 20 tu. Yang di atas 28 dari mana dia? Kan lebih besar.
Iya, diperbesar. Tadi ini ya yang di bawah di atas nih. Ini 18, ya, 18. Ya, buang dulu. Ini dia. Ganti dulu. Ya. Iya, di zoom, dibesarkan. Sampai ke sumber. Ini dia. Dia sampai dapat tuh. Ya kan? Udah paham kan? Pantang menyerah. Paham? Kak Nur paham kan Nur? Nih, Kau tak paham? kopi, blok, kopi. Pindahkan ke XL. Belajar main Itu saya tak paham dah pun namanya itu. Ini kan XL ini kan berkotak-kotak. Ini XL ini kan berkotak-kotak nih Kak Nur. Ini kan berkotak-kotak nih kan? Menghilangkan kotaknya ini. Oh ini. Ini ya. Apa nama tuh? Itu nama saya tak tahu loh. Kita tengok nama. Ini dia. Tanya ke Mbak Google. Sulung. Entah apa nama orang gabung. Tanya ke Mbak Google. Nah, Nah, ini ilmu kita pertama hari ini. Jadi kita lanjutkan ibu-ibu. Kita lanjutkan kita musyawarah yaitu surah An-Nahl ayat 125. Saya bacakan. untuk kamu ila Ayat 125 nih. An-Nahl itu nampak di atas kan? Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kita ambil surah An-Nahl ayat 125 ini Allah menceritakan apa? Metode dakwah. Ada 3 metode dakwah di surat An-Nahl ini. Yang pertama disebut dengan bil hikmah, yang kedua wal mau'izah bil hasanah, yang ketiga wajadilhum. Jadi 3 ini. Yang 3 ini kita wajib pahami. Pertama kita ambil dulu yaitu bil hikmah, metode bil hikmah. Coba lihat di slide itu. Metode yang paling utama dari segala sesuatu baik pengetahuan maupun perbuatan. Hikmah adalah sesuatu yang jika digunakan, dipraktekkan atau dipakai maka akan menghalangi timbulnya kemudaratan. Jadi di sini kita ambil, saya baca di buku Amka. Di sini ada metode yang paling utama dari segala sesuatu baik pengetahuan maupun perbuatan. Mananya apa? Seorang pendakwah itu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah perbuatan. Tadi ya. Dia sejarah ya. Maka dari itu Rasulullah SAW dulu dalam riwayatnya dia tidak pernah mengomong apa-apa yang ia tidak kerjakan. Jadi setiap yang diomongi oleh Rasul, setiap yang disampaikan kepada para sahabat, pelaksanaan pertama adalah beliau. Inilah metode pertama yang diajarkan oleh Al-Quran. Sedangkan di ayat yang lain orang yang ngomong tapi tak berbuat namanya kaboro maktan. Nih yang pertama. Kemudian apa lagi isi? Di dalam hikmah ini adalah isi. Apa yang kita sampaikan itu benar-benar bisa dicerna oleh audiensi. Ini pada hikmah. Ini ibu yang dimuliakan oleh Allah. Contoh Jumat yang lewat kami sepakat judul khutbah kami fikih Jumat, diapresiasi oleh pengurus masjid. Bagus. Cuma yang menyampaikannya banyak yang tak bagus. Nah itu yang jadi masalah. Ya, saya waktu itu semalam saya di Marwan Jaya. Kalau Jumat semalam saya di apa? Jumat semalam saya di Masjid Paripurna Almanan. Itu permintaan Marwan Jaya itu kan permintaan.
Itu tidak bisa dikirim. Mereka yang meminta ditulis langsung. Tanggal sekian sekian urusannya, tanggal Jumat sekian urusannya. BMD cuma mengeluarkan buku aja bu. Malwajaya, Almanan, apa namanya, Bukit Datu, Muslimin, itu BMD cuma mengeluarkan buku. Tidak ada yang nyusun tuh. Karena mereka yang nyusun dari dulu tuh. Sebelum saya jadi ketua BMD udah masuk nama saya situ. Tuh, bukan gara-gara saya ketua BMD saya masuk, enggak. Dan sama dengan BDI. BDI itu kan di kilang luar masjidnya, di luar di Pertamina, di Bukit Datu 1, Kempire 1, 4 masjidnya. Itu dari dulu saya udah masuk dulu. Jadi masalahnya bukan judulnya yang tukang sampai. Maka semalam saya bilang ini, awak dah bilang dah, ini judul semalam udah dibuatkan konsepnya. Khutbah itu bukan macam apa dah, macam Ramadan dah. Ramadan cuma dibuat ini kan. Kalau khutbah itu, kalau dah macam pikir Jumat, macam semalam itu dah kami konsep itu. Ini yang disampaikan. Tahu-tahu kawan ini melenceng penyampaian. Apa sebab orang itu marah? Disampaikan pula masalah tawasul. Saya bilang, judulnya semalam adalah Jahiliyah zaman modern. Ya kan? Disebutkan Jahiliyah zaman modern itu, antu kata salah saya semalam, antu apanya di sini? Konsepnya, saya tengok dulu konsepnya. Di buku ini tak ada lagi, tinggal di rumah sama saya. Saya tengok kan, nih konsep yang udah kami buat tinggal membaca lagi ya, bu. Tinggal membaca kan tuh pas 10 menit ya. Udah nih ada siap semua dah. Pengertian jahiliyah, macam-macam jahiliyah, tanda jahiliyah modern. Adik masuk pula masalah tawasul. Dan marah orang. Salah satu jahiliyah zaman ini adalah jahiliyah zaman sekarang ini adalah tawasul. Tentu ngamuk orang. Sampai pada telepon saya sama Najam. Kebetulan di situ Habib Sakir. Ditelepon Habib Sakir. Cuman BMD ini Pak Ketua, kalau tak mengerti tentang tawasul, jangan dimasuk, jangan diceramahkan tawasul itu. Orang tawasul itu apa katanya? Syirik. Mengapa? Ya, dia tidak paham apa itu tawasul. Dia kata itulah kata dia jahiliyah modern. Marah orang. Tuh. Satu lagi muncul lagi. Ada 3 ustaz semua malam bermasalah. Saya dah satisfasi betul lah. Jangan yang bersifat nanti menyalah-nyalahkan orang, membuat menimbulkan masalah. Itu banyak juga. Kemarin muncul Jumat minggu 3-4 minggu yang lewat itu masalah politik. Judulnya apa kemarin itu? Masalah politik lah judulnya. Disebut-sebut pula nama orang itu. Itu Saprizal pula masalah. Langsung ditelepon oleh kota. Disebut-sebut. Jadi penting kepada kita. Kalau tidak bisa baca aja konsep yang ada. Ini kirim nih lihat WA. Ya, tinggal baca lagi kan. Kalau kita di bulan puasa tak ada seperti ini, Bu. Kalau ada seperti ini enak itu. Enak. Ya, ini dah siap pernikahan 10 menit. Dan disuapkan namanya. Ditawas-tawas sama dia. Aduh. Ya. Ayatnya sudah ada di situ. Di dalam Al-Quran
Quran itu kan menceritakan tentang jahiliyah kan empat surat, 4 ayat udah dituliskan semua itu kan. Tinggal lu baca ini. Melenceng-lenceng akhirnya yang buruk itu apa? BMD yang buruk. Tuh, ibu-ibu. Jadi inilah yang pertama, metode pertama itu adalah bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Pengetahuan dan sikap kita. Maka Rasulullah SAW itu kenapa berhasil dakwah Rasul? Karena perkataan dan perbuatannya sama. Yang inilah yang kita harapkan. Yang pertama, ini yang perlu kita musyawarahkan. Tapi waktu asar sudah masuk pulang. Kita lanjut aja kan. Kemudian yang kedua, metode wa mau'izatul hasanah. Ini dari Buya Hamka. Jadi apa kata Buya Hamka itu? Masalah menurut Buya Hamka mau'izatul hasanah itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan baik di masyarakat, lembaga pendidikan maupun rumah tangga. Itu yang disebut dengan mau'izatul hasanah. Tapi Muhammad Nasir mengatakan yaitu pengajaran yang dapat menyentuh hati audiensi atau sasaran dakwah dengan perkataan dan keteladanan pendakwah itu sendiri. Jadi berkaitan dia. Yang pertama, yang kedua itu keteladanan perbuatan masuk. Itu masuk ya. Jadi bagaimana kita meramu, kita audiensi kita bagus, kalau akhlak kita tak bagus, kita juga masuk. Ini yang terjadi hari ini. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak menyebutkan kalau ada anggota-anggota mubalik kita, mubaliyah kita yang keluar itu jangan ditanya-tanya olehnya. Ya, itu ada masalah. Saya ditanya-tanya olehnya. Saya cuma mengatakan jangan pernah berdakwah selama 2 tahun. Jangan. Baik DPD oke lah dah. Di luar mana tahu ada yang mengundang, tolak aja. Kenapa? Saya takut nanti orang yang bersangkutan awak ceramah dia lewat. Sehingga dia kan tengok, oh ini ceramah ini. Kalau aku nak sambung berkat tuan akan malu. Saya bukan nak mematahkan, saya bilang rezeki tak, cuma nak menjaga marwah. Jadi ibu-ibu kita ini perlu menjaga marwah ini. Yang ketiga adalah metode mujadalah. Di ayat tadi ada yang terakhir mujadalah, yaitu metode mujadalah itu. Metode mujadalah ini menurut Buya Hamka adalah metode yang dapat dilakukan dengan cara memahami pokok persoalan dan mengenal mitra dialog. Nah, ini yang penting. Sebelum kita ceramah, kita tahu siapa yang akan kita ceramahi. Ini dah paham oleh kita semua. Kata Muhammad Nasir, diskusi yang disertai bukti dan alasan dari argumentasi. Maknanya apa? Setelah kita mengetahui audiensi, siapa yang kita ceramahi, kemudian kata Muhammad Nasir, ada dalil dan argumen, yaitu kita harus menguasai ilmu yang akan kita sampaikan. Bagaimana cara menguasai yang kita sampaikan? Ya kita hafal lah. Kalau tidak kita konsep dulu. Kemudian apa lagi? Jangan menonton pada konsep yang kita buat. Ini dibaca konsep itu. Ada ceramah bapak dan ibu yang saya hormati, di ceramah baca gitu. Metode Buya adalah metode Buya Hamka adalah metode. Jadi orang bingung orang. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bisa umur, ya umur. Silakan umur. Kemudian kalau suara bagus, mengaji baik, praktekkan dalam metode dakwah. Prabu Haja ini modal dia pertama suara bagus. Tinggal lagi menghafal ayat. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Ada ustaz baru masuk, mualaf dia. Ustaz Taufik itu kan mualaf itu orang Nias.
Adiknya namanya Abdullah. Abdullah itu setengah Al-Quran dia hafal. Dia hafal 20.000 hadis. Cuma dia tak pandai ngapain. Coba bayangkan berapa hadis dia hafal? 20.000. Al-Quran itu setengah dia hafal. Sama nih Imam Syafi'i ya. Tuh. Cuma itulah dia tak pernah ceramah apa? Dia tak pandai ngapain. Kemarin saya ceramah ibu-ibu tidur ibu-ibu, ngantuk ibu-ibu. Memang dia macam mengajar dia, ajar. Nah maka itu dia tak mau. Saya ajak, Ustaz, kamu PMD, saya ceramahnya sangat dari gitu. Nah, itu masalah. Nah, tapi kalau hadis luar biasa. Dia buat tamatan Pondok Al-Fatah, Tuboro Al-Fatah. 11 tahun itu. Awak di pondok 5 tahun, dia di pondok itu 11 tahun. Bagaimana orang melawan? Sama Domo itu hati-hati bu, bentuk begitu. Dio itu di pondok 11 tahun Domo itu. Dia masak itu, tapi dia tidak mau, dia biasa-biasa aja kan. Dia biasa-biasa aja. Domo itu bagus. Tuh, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk azan kita lanjutkan. Jadi sebelum kita sholat, sebelum kita tutup, kembali saya buka lagi. Tolong ketua muslimah, pengurus, bulan depan sudah ada guru yang permanen. Kita sepakat tadi berapa orang? 4 orang. Yang 4 ini kita usahakan giliran atau bagaimana terserah ibu-ibu lah. Nanti kita buat sini, imbau kawan-kawan yang lain. Kalau hari ini kita datang semua tak apa-apa dong, karena bukan pemateri, itu sama nih. Saya pun masih belajar. Tapi kalau bulan depan usahakanlah lebih banyak lagi, karena pematerinya kita bayar. Kalau bisa besok ini adalah makanan snacknya lah. Dia mati ya, keluarkan aja dana itu tak apa. Yang penting dotasinya itu aja. Berapa tuh? Ada lagi kita usahakan tadi. Dan sampai gini ya, apa makanannya kita buat. Yang penting ada makanannya aja aja. Ya. Sama memang direbus saja jagung. Ya. Jagung rebus. Ya. Ini ada saran. Kalau ibu-ibunya minta minggu kedua boleh, jangan ibu. Itu terserahlah itu ibu. Kalau kami tidak ada. Kedua aja hari Sabtu. Iya, ukur aja sama ketua. Orang masih berduit ya. Kasih duit, bisa beli. Nah, berarti ada adanya yang undang apa ada? Bisa beli. Pancing satu ya. Oke, minggu kedua. Saya kan cocok betul minggu ketiga. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya cuma bisa berdoa semoga apa yang kita niatkan bisa berjalan dengan baik. Dari kemudian ibu-ibu ajak ibu-ibu yang lain. Kalau semua seperti ini besok datang Umar Sarif, datang Zakaria, kan enak gitu kan. Besok kita ini kursi kita buat aja apa belakang, pakai lesehan itu lengkap. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.